yang disampaikan. Tadi yang tadi pagi juga belum ngisi ternyata. Ya, belum. Mungkin mau colek koran ya. Ya, pada hari ini saya melaporkan bahwa diri saya ini dicatut, nama saya dicatut di salah satu parpol, dan saya tidak merasa bahwa saya pernah mendaftarkan diri, tapi tiba-tiba nama saya tercatut di situ. Itu asal mulanya ada salah satu teman dari wilayah Kecamatan Kain, Kabupaten Pati, yang dia mengecek, ternyata nicknya itu sudah tergabung gitu dalam salah satu parpol, kemudian dikirimkan ke saya. Dan saya juga membuka di link tersebut, ternyata juga nama saya tercatut di salah satu parpol yang ada. Ya, tapi pernah merasa berinteraksi dengan orang dari partai tersebut ya? Kalau berafiliasi dengan partai sih enggak sih, enggak pernah. Tapi itu tadi tiba-tiba nama saya tercantum di salah satu parpol. Maksudnya pernah kenal orang dari partai itu atau enggak sebelumnya? Enggak pernah. Terus dari ini mengadu ke KPU tujuannya supaya dihapus datanya atau gimana? Ya, kalau tujuannya sih dapat menghapus data saya, karena itu sudah sangat krusial sekali karena terkait dengan pencurian data itu menurut saya. Dan harapannya untuk masyarakat juga segera mengecek sebelum tanggal 14 biar bisa nanti di cover oleh KPU Kabupaten Pati seperti itu. Tadi mas yang ini loh. Itu tak scan dulu. Ya, di foto boleh, di scan boleh, misalnya. Enggak, kalau disambil ya. Enggak ya, nak undang. Tadi ada kabarnya. Pakai ini undangan. Nih, kan? Beng-beng cerita ini sing cuma atau di. Ojo ah. Mas, hari ini ke KPU ngapain mas? Saya mengadukan diri mas, mengadukan bahwasanya nomor identitas saya itu ternyata tercantum dalam salah satu anggota partai politik tertentu. Padahal saya tidak pernah mendaftarkan atau masuk sebagai anggota partai tersebut. Partai apa mas? Partai Hati Nurani Rakyat mas. Harapannya setelah mengadu ke KPU nanti seperti apa? Harapannya nanti ditindaklanjuti dan nama saya itu tidak tercantum lagi di partai tersebut. Rasa namanya dicatut jadi anggota parpol itu apa yang perlu dilakukan? Ya, terima kasih ya. Jadi dari awal kita, dari awal tahapan ini berjalan, kita memang mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati, untuk ikut peduli di dalam kegiatan proses-proses pemilu ini. Nah, ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat ya di dalam pemilu. Tidak hanya berpartisipasi itu tidak hanya menggunakan hak pilihnya di TPS, tidak seperti itu, tetapi dalam proses-proses termasuk pendaftaran partai politik ini kita juga mengajak keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses-proses tahapan ini. Nah, khusus untuk tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ini, kita mengajak partisipasi masyarakat untuk aktif mengecek NIK-nya di info pemilu kpu.kpu.go.id. Nah, manakala yang bersangkutan merasa bukan menjadi bagian dari partai politik dan ternyata terdaftar sebagai anggota partai politik di hasil pengecekan ceknik tadi, maka yang bersangkutan bisa memberikan tanggapan, ya, tanggapan atau respon kepada penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu nanti akan melakukan klarifikasi itu. Nah, ditujukan di mana itu tanggapan dan masukannya. Cara berjenjang bisa dilakukan di KPU Kabupaten Pati, ditujukan KPU Kabupaten Kota, atau ditujukan kepada KPU Provinsi, atau bahkan langsung ditujukan ke KPU RI. Nah, dalam konteks nanti klarifikasi, KPU Kabupaten Kota juga dapat menerima delegasi yang dilaporkan ke KPU Provinsi maupun KPU RI. Nanti kita dapat kiriman kalau itu untuk melakukan klarifikasi.
Nah, klarifikasi ini kan kita lakukan kepada yang bersangkutan, kepada partai politik yang bersangkutan juga. Nanti juga akan kita panggil jika memang diperlukan instansi terkait. Kalau misalnya yang bersangkutan PNS, TNI, Polri, maka kemungkinan kita juga akan memanggil instansi-instansi yang dinaungi yang bersangkutan untuk menyatakan memang benar yang bersangkutan itu bekerja di sana. Contohnya seperti itu. Nah, hasil klarifikasinya ini akan kita laporkan kepada KPU RI sebelum tanggal 14 sebagai bahan nanti KPU RI berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat partai politik calon peserta pemilu itu, karena tanggalnya tahap pertama ini nanti kita atau KPU RI itu akan menetapkan hasil verifikasi administrasi di seluruh Indonesia ini ya, yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota juga terkait dengan keanggotaan, itu akan disampaikan ke DPP. Nah, DPP akan disampaikan itu hasil klarifikasinya itu. Ini loh, ada laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak merasa bagian dari partainya jenengan, tapi didaftarkan oleh jenengan. Sementara sudah dilakukan klarifikasi oleh jajaran kami di tingkat kabupaten kota misalnya. Nah, itu akan dijadikan bahan komunikasi itu kepada partai politik di tingkat pusat. Mungkin itu yang ya, tapi nanti di sistem informasi KPU juga data yang bersangkutan sebagai anggota parpol juga dihilangkan itu, Pak? Ya, tentu ketika hasil klarifikasi itu sudah disampaikan kepada DPP, kan kewajiban dari partai politik itu untuk menghapus. Kalau kemudian misalnya yang bersangkutan ini jelas pekerjaannya TNI, Polri, kemudian ASN, dan dukungan identitasnya itu tercantum di situ, misalnya KTP-nya itu tertulis seperti itu, maka kemudian secara mungkin secara langsung itu bisa dilihat di dalam proses verifikasi itu, sehingga petugas verifikator bisa memberikan penilaian bahwa ini pekerjaan yang dilarang. Tetapi ketika identitasnya, karena ini masih proses verifikasi administrasi, itu kan hanya berdasar pada dokumen yang ada. Misalnya KTP-nya belum sempat diperbarui, masih tertulis swasta lah misalnya, sementara pekerjaannya sudah atau sebaliknya ketika sudah pensiun tapi yang bersangkutan juga masih tertulis, itu kan itu juga perlu respon dari teman-teman partai politik ketika dalam proses verifikasi. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.